segala aktivitas dan kebiasaan bahkan seluruh masyarakat dunia adalah sama yang disebut ummatan wahidah. Dengan demikian, maka tauhid merupakan prinsip utama dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dalam aspek hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan maupun aspek hubungan horizontal antara manusia sesamanya dengan alam sekitarnya. Selanjutnya yang kedua ada perintah membaca. Nah, perintah membaca ini yaitu membaca ayat-ayat Allah yang meliputi 3 macam. Yang pertama ayat Allah yang berdasarkan wahyu, yang kedua ada ayat Allah yang ada pada diri manusia, yang ketiga ayat Allah yang terdapat di alam semesta di luar diri manusia. Nah, ketiga macam ayat Allah ini disebut sebagai jiwanya tauhid. Nah, disinilah letak kurikulum pendidikan Islam, sebab menurut Islam semua pengetahuan datang dari Allah, tetapi cara penyampaiannya ada yang langsung dari Allah dan ada pula yang melalui pemikiran manusia dan pengamalan indera yang berbeda satu sama lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya ada dasar kurikulum pendidikan Islam. Nah, dasar kurikulum pendidikan Islam ini meliputi 5 hal. Yang pertama ada dasar agama. Nah, dasar agama ini adalah artinya segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk pendidikan, yang harus meletakkan dasar falsafah yang tujuan dan kurikulumnya pada dasar agama Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber yang bersifat furu lainnya dengan segala aspek di dalamnya. Yang selanjutnya yang kedua ada dasar falsafah, yaitu yang memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis sebagai tujuan, isi dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Selanjutnya yang ketiga ada dasar psikologi. Nah, dasar psikologi ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, yang memperhatikan kecakapan, pemikiran dan perbedaan perseorangan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Selanjutnya ada dasar sosial, yaitu yang memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya. Sebab tidak ada masyarakat yang tidak berbudaya dan tidak ada juga budaya yang tidak ada di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir ada dasar organisatoris, yaitu yang memberikan landasan dalam penyusunan bahan pelajaran serta penyajian dalam proses pembelajaran beserta penyajian dalam proses pembelajarannya. Yang selanjutnya orientasi kurikulum pendidikan Islam. Nah, pada dasarnya orientasi kurikulum pendidikan Islam pada umumnya dapat dirangkum menjadi 5, yaitu yang pertama ada orientasi pelestarian nilai. Nah, orientasi pelestarian nilai ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu nilai yang turun dari Allah yang disebut nilai ilahiyah, dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan nilai insaniyah. Nah, kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat yang mendukungnya. Nah, tugas kurikulum di sini adalah menciptakan situasi dan program tertentu untuk terciptanya pelestarian kedua nilai tersebut. Selanjutnya ada orientasi pada kebutuhan sosial, yaitu orientasi kurikulum adalah bagaimana memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhannya, sehingga output di lembaga pendidikan mampu menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya orientasi pada tenaga kerja.
Nah, manusia sebagai makhluk biologis mempunyai unsur mekanisme jasmani yang membutuhkan kebutuhan lahiriah, misalnya seperti makan, minum, tempat tinggal yang layak, kebutuhan biologis lainnya. Nah, kebutuhan tersebut itu harus terpenuhi gitu. Salah satunya itu tuh untuk mempersiapkan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang layak adalah melalui pendidikan. Nah, dengan pendidikan, pengalaman dan pengetahuan seseorang bertambah dan dapat menentukan kualitas dan kuantitas kerja seseorang.